RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Petrus. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Prof. Siat ya Pak Petrus, ini dua kategori dari Flores Timur ini kembali ya masuk nominasi dalam ajang API Award 2022 ya Pak Petrus ya. Ya. Oke, ini tahun lalu juga ya Kampung Adat Lewok Luok ya meraih juara satu kategori Kampung Adat terpopuler dalam ajang yang sama ya Pak Petrus. Betul. Oke, dan untuk tahun ini dua kategori dan ini pastinya selalu optimis ya Pak Petrus. Dan kita tetap optimis. Oke, tetap optimis. Baik, untuk proses seleksi awalnya seperti apa nih Pak Petrus sampai memilih destinasi unik Pulau Awalolong ini untuk diikut sertakan dalam API Award ini Pak? Oh ya, baik, jadi proses awalnya kita dari ini melakukan identifikasi beberapa objek wisata yang ada di Flores Timur. Dan dari perkembangan yang dapat kita lihat untuk bisa kita ikut sertakan dalam API Award tahun 2022, artinya kita mengusulkan Pantai Neren Watutena di Pulau Adonara dalam kategori destinasi baru, dan juga di Pantai Rako dalam kategori wisata air untuk surfing. Dua objek wisata ini yang kita usulkan, dan kemarin dalam nominasi 10 besar sudah ditetapkan, dan tentu kita berproses untuk mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk berproses selanjutnya sampai dengan akhir vote di bulan Oktober nanti. Oke, baik. Ini tentunya ada keunikan tersendiri ya. Dan Pak Petrus ini bisa dijelaskan ciri khas unik dari destinasi Pulau Awalolong ini apa Pak yang mau ditawarkan ke pengunjung? Kemudian juga destinasi wisata air surfing Pantai Rakoplotim ini Pak Petrus. Yang satu tadi itu bukan Awalolong, tadi Pantai Neren Watutena. Oh ya, baik, oke. Silakan Pak Petrus. Oh ya, baik. Jadi ada pantai yang pertama, Pantai Neren Watutena. Ini memang satu objek destinasi wisata yang berpasir putih yang bersih, dan memang ada gradasi hijau biru ya, dengan deburan ombak yang perlahan, dan juga di situ di pantai itu sendiri ada onggokan batuan magma, batuan yang mungkin itu dari letusan gunung api Bolen, yang juga menyerupai kapal. Ya, Watutena itu identik atau bisa diartikan sebagai batu yang bentuknya seperti kapal, dan di situ juga orang bisa terjun untuk berenang sebagai tempat pijakan. Beberapa keunikan atau hal yang menarik yang ada di pantai ini tentu dari aspek keindahan pantai, dan juga bentukan batu-batu magma yang memang juga cukup eksotik untuk bisa dinikmati, bisa dilihat oleh wisatawan yang mungkin bisa melepas lelah, melepas duka, dan menikmati keindahan pantai ini. Oke. Ada keunikan tersendiri ya dari Neren Watutena, Kabupaten Flores Timur. Ya. Nah, dengan bagaimana dengan kategori wisata air surfing Pantai Rako itu sendiri, Pak? Surfing Pantai Rako, ya memang kalau kita lihat dari surfing selancar ini sendiri, ya mungkin yang paling bagus, paling baik itu di NTT itu di Nembrela Rote. Ya. Sementara di Pantai Rako ini juga memang
gulungan-gulungan ombak yang baik, yang bagus, yang bisa digunakan oleh peselancar-peselancar kita untuk melakukan surfing di tempat ini. Dan memang kalau kita mau lihat mungkin surfing untuk di Pantai Ratu ini untuk sementara yang terbaik di Pulau Flores. Baik. Sehingga kita mencoba untuk juga mempromosikan, mengenalkan Pantai Ratu yang dalam kategori wisata air untuk surfing. Mudah-mudahan ini terus dikenal dan pada waktunya juga akan ada minat-minat khusus untuk surfing ini yang bisa menikmati Pantai Rako untuk kegiatan aktivitasnya. Oke, baik Pak Petrus, tentunya pendengar juga ingin tahu ini prosesnya berapa lama untuk penilaian itu sendiri, kemudian untuk votingnya ini rencananya kapan hasil pengumuman terakhir nih Pak Petrus? Ya. Oke, ya memang kita API Award ini kan memang juga bermaksud dari satu lembaga Ayo Jalan-Jalan yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memunculkan potensi-potensi yang masih belum terangkat benar untuk boleh kita mempromosikan ke dunia. Dan kita merasa penting sehingga ini terus kita ikutkan dalam proses API Award 2022. Kita masih ingat di tahun 2020 ada Pulau Pasir Meko yang juga mendapatkan juara 2 pada ajang API Award, dan juga Kampung Lawak-Luwak, Kampung Adat Lawak-Luwak yang kemarin mendapat juara 1 dalam kategori Kampung Adat. Kegiatan untuk meminta dukungan dari semua pihak melalui baik itu melalui SMS maupun Instagram, akun di FB dan YouTube. Itu sudah dimulai dari tanggal 1 Juni kemarin, Bu. Tanggal 1 Juni kemarin. Setiap bulan tentu terus dievaluasi. Dari 10 besar mungkin di setiap bulan ada peringkatan-peringkatannya. Jadi pada konteks peringkatan tersebut kita sudah bisa melihat sejauh mana dukungan-dukungan dari masyarakat, dari semua pihak untuk melihat dua destinasi ini menjadi satu destinasi yang memang perlu kita promosikan. Akhir dari food ini nanti terjadi tanggal 31 Oktober. Jadi 31 Oktober selesai. Lalu akan diumumkan juga kejuaraan untuk beberapa kategori tersebut. Begitu, Bu. Baik, Pak Petrus, ini apa yang menjadi progres atau program kedepannya dari Dinas Pariwisata setempat ya untuk lebih memajukan potensi pengembangan pariwisata yang ada di Flores Timur nih, Pak? Jadi kita memang untuk destinasi pariwisata di Flores Timur, pendekatan kita dalam proses pengembangan adalah berbasis masyarakat. Sehingga memang banyak destinasi wisata yang ada di Flores Timur yang dikelola langsung baik oleh kelompok masyarakat maupun oleh desa. Kita terus memberikan motivasi kepada desa untuk melihat sektor pariwisata atau objek pariwisata di desanya itu menjadi hal yang baik untuk dikembangkan di waktu-waktu yang akan datang, karena memang juga sektor pariwisata bisa menjadi memberikan dampak itu kan terhadap konteks kondisi ekonomi dan dana desa yang ada yang memungkinkan juga untuk pengembangan amenitas yang ada di destinasinya hingga menjadi lebih menarik. Sementara pada konteks destinasi yang menjadi aset pemerintah daerah ya tentu kita baik melalui APBD 1, APBD 2 maupun melalui APBN lewat DAK terus kita kembangkan untuk memenuhi beberapa sarana prasarana amenitas yang memungkinkan untuk itu. Yang kedua bahwa aspek pariwisata juga terkait dekat sekali dengan atraksi-atraksi budaya, dan untuk itu maka konteks budaya menjadi hal yang terus kami kembangkan untuk memberikan nuansa lain dalam konteks memperkenalkan keragaman budaya yang menjadi bagian dari minat khusus para wisatawan.
Begitu ya, Bu. Baik, dan yang terakhir Pak Petrus silakan mengajak pendengar ataupun masyarakat Kabupaten Flores Timur ya untuk mendukung ya dua kategori ini agar bisa masuk ya dalam nominasi API Award ya 2022 ya, semoga bisa jadi juara seperti itu. Silakan. Ini bagaimana caranya? Silakan Pak Petrus. Baik, saya memohon pada semua masyarakat baik di Flores Timur maupun di NTT dan di Indonesia untuk juga bisa mendukung dua objek wisata ini dalam nominasi API Award 2022. Untuk di Pantai Neren Watotena ini bisa melalui SMS dengan cara ketik API spasi 17F kirim ke 99386. Sementara untuk Pantai Rako Surfing melalui SMS ketik API spasi 8I kirim ke 99386. Juga ada di Instagram, juga ada di FB dan juga di YouTube, bisa melalui media sosial ini untuk bisa memberikan dukungan agar pada waktunya atau pada saatnya dua destinasi wisata ini dapat memperoleh kejuaraan yang kita harapkan, dan dengan itu semakin terkenal dua objek wisata ini bagi wisatawan kita baik lokal, baik Nusantara maupun mancanegara untuk boleh menikmati objek wisata ini pada waktu-waktu yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Petrus untuk informasinya pagi hari ini, dan kita berharap bersama ya bahwa dua kategori ini menjadi pilihan terbaik ya untuk tahun 2022 ini Pak Petrus. Terima kasih juga untuk RRI ND yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan dua destinasi ini dalam kegiatan di ajang API Award 2022. Selamat pagi Pak Petrus. Ya, selamat pagi, Bu.